Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu-Ibu, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai teknologi Big Data dan data mining. Di era revolusi industri 4.0, salah satu teknologi yang sangat mendukung adalah teknologi Big Data. Dan Big Data ini menjadi backbone, tulang punggung dalam penerapan atau dalam revolusi industri 4.0, di mana kita saat ini bisa mendapatkan data dari berbagai sumber, kapanpun dan dimanapun. Di mana beberapa sumber data bisa kita dapatkan melalui sosial media dan network, seperti Facebook, Twitter, YouTube, dan sosial media yang lainnya. Selain dari sosial media dan network, kita juga bisa dapatkan dari mobile device. Kemudian juga bisa dari scientific instrument, seperti satelit dan instrumen-instrumen yang lain. Juga bisa dari atau menggunakan teknologi sensor dan network. Oleh karenanya, data tersebut bisa kita tangkap, bisa kita dapatkan kapanpun dan dimanapun. Selanjutnya, dengan adanya teknologi Internet of Things, semua benda-benda, semua alat-alat kita saat ini terekam atau tersambung ke internet. Oleh karenanya, aktivitas apapun yang kita lakukan, itu semuanya terekam ke dalam database. Bahkan aktivitas kita, mulai dari kita bangun tidur sampai dengan kita tidur kembali, semuanya bisa terekam, tersimpan ke dalam database. Seperti yang dilihatkan di gambar ini bagaimana perkembangan penggunaan alat device yang terkoneksi ke internet berkembang dari tahun ke tahun. Kita lihat, tahun 2003, dari 6,3 miliar penduduk dunia, 500 juta sudah terhubung ke internet. Nah, pada saat ini masih sedikit, ya, kita yang terhubung ke internet. Karena ini baru awal dikenalkannya internet pada waktu itu. Kemudian pada tahun 2010, kita lihat dari 6,8 miliar penduduk dunia, 12,5 miliar sudah terhubung. Jadi jumlah penduduknya hanya 6, miliar, tapi yang terhubung ke internet tersebut 12, miliar. Satu orang itu sudah hampir 2 device-nya yang terhubung ke internet. Kemudian tahun 2015, dari 7,2 miliar penduduk dunia, 25 miliar sudah terhubung. 3,5 atau 4. Ya, satu manusia, 4 yang device yang digunakannya. Dan tahun 2020, dari 7,6 miliar penduduk dunia, 500 miliar sudah terhubung ke internet. Jumlah penduduk hanya 7,6, tapi device yang terhubung 50 miliar. Jadi satu orang rata-rata device-nya itu sebanyak 7. Ini melihatkan kepada kita bahwa saat ini semua peralatan semua terhubung ke internet dengan adanya teknologi yang disebut dengan Internet of Things dan mengakibatkan data yang terekam ke dalam database kita tersebut semakin besar dari hari ke hari. Contoh lain, hypermarket, Walmart contohnya. Dia menghandle lebih dari 1 miliar customer transaction setiap jam. 1 juta customer transaksi setiap jam. Kemudian Facebook bisa menghasilkan data sebanyak 10 terabyte per hari. Sementara Twitter menghasilkan data sebanyak 7 terabyte per hari. Berapa banyak data yang setiap saat masuk ke dalam database kita. Hal ini juga didukung dengan densitas, daya tampung dari media penyimpanan yang ada.
daya tampung atau densitas dari media penyimpanan saat ini itu terus bertambah. Dan ini juga merupakan salah satu penyebab munculnya teknologi big data dan juga teknologi data mining. Karena teknologi big data dan data mining ini memang diperuntukkan untuk menghandle atau untuk menganalisa data yang berskala besar. Data setiap saat bisa kita kumpul dan juga didukung dengan adanya teknologi daripada media penyimpanan, awalnya dulu bit, nibble, byte, megabyte, gigabyte, sekarang sampai dengan apa yang disebut dengan yottabyte, zettabyte, dan size-nya sangat besar. Kemudian kita lihat, nah sekarang ini data yang bisa kita simpan tersebut bisa dalam brontobyte. Jadi mulai dari megabyte, yottabyte, sekarang muncul apa yang disebut dengan brontobyte. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan berapa banyak data yang tersimpan di dalam database kita dengan adanya teknologi Internet of Things atau dengan adanya koneksi device ke internet untuk saat ini. Tadi kita sudah berikan definisi bahwa big data tersebut adalah himpunan data dalam jumlah yang sangat besar, rumit dan tidak terstruktur, sehingga sulit ditangani bila hanya menggunakan DBMS tradisional. Jadi big data tersebut tidak hanya dari segi ukurannya, tapi kerumitannya karena dia mengandung berbagai format data, kemudian data tersebut juga tidak terstruktur. Dan awalnya big data ini adalah untuk menanggulangi ledakan informasi akibat terjadinya pertumbuhan pengguna perangkat mobile device dan juga data internet seperti yang kita jelaskan sebelumnya tadi. Kemudian awalnya ini perkembangan daripada teknologi big data, awalnya dikenal dengan 3V karakteristiknya. Volume, velocity, dan variety. Volume itu dari segi volume yang masuk, data yang tersimpan di dalam database. Kemudian velocity, data tersebut setiap saat bisa kita tangkap, bisa kita dapat. Jadi dia dapat kita tangkap dalam waktu yang sangat cepat, online. Kemudian data yang tersimpan di dalamnya itu sangat bervariasi. Baik itu tipenya, teks, numerikal, bisa terstruktur, dan juga tidak terstruktur. Dari segi volume, dari tahun 2009 ke tahun 2020, itu terjadi sebanyak 44 kali peningkatan dari 0,8 zettabyte ke 32 zettabyte. Dan volume data yang tersimpan dalam database tersebut terus meningkat secara eksponensial. Jadi terus dan terus bertambah. Itu dari segi volumenya. Kemudian dari segi variety-nya atau jenis data yang tersimpan dalam database. Formatnya sangat bervariasi. Tipe data dan juga strukturnya. Formatnya bisa dalam bentuk teks, numerikal, image, audio, video, dan sebagainya. Jadi data yang tersimpan tersebut bervariasi, tidak hanya dalam satu format, tidak hanya dalam satu tipe, dan juga tidak hanya dalam satu struktur. Itu disebut dengan variety. Varietasnya sangat bervariasi. Kemudian yang ketiga adalah velocity. Velocity, data tersebut kita tangkap dalam waktu yang sangat cepat. Dan dia perlu diproses dengan cepat juga menggunakan online data analitik. Karena kalau lambat kita dalam membuat keputusan, maka opportunity atau peluangnya akan hilang. Oleh karenanya harus ditangkap dalam waktu yang sangat cepat. Itu adalah awal daripada teknologi big data dengan 3 V-nya, volume, velocity, dan variety. Kemudian seiring dengan perkembangan, dinyatakan bahwa karakteristik big data tersebut menjadi 4V, yaitu veracity. Veracity itu maksudnya adalah karena data
dapat diperoleh setiap saat dari manapun dan kapanpun. Oleh karenanya data tersebut bisa saja nanti terdapat data yang inkonsisten, kemudian data yang incomplete, dan juga data yang uncertainty atau data-data yang meragukan. Kemudian dari 4V berkembang lagi menjadi 5V, yaitu dengan adanya V yang kelima, dalam hal ini disebut dengan value. Jadi tadi awalnya 3V, 4V, 5V, dan perkembangan yang terbaru menyatakan bahwa karakteristik daripada big data itu ada dikenal dengan nama 10V. Jadi ada tambahan, Pak, seperti venue, vocabulary, 10V. Nah, jadi dari 3V menjadi 4V, 4V menjadi 5V, karakteristiknya. Kemudian yang terkini, karakteristik daripada big data dikenal dengan 10V. Itu data yang tersimpan dalam database, tidak hanya dari segi volume, varietasnya, ada 10V tadi. Data yang tersimpan dalam database tersebut, itu tidak bisa kita biarkan begitu saja. Kita harus olah, kita harus proses data yang tersimpan dalam database tersebut. Kenapa? Karena di dalam data yang ada dalam database tersebut terkandung knowledge, terkandung pengetahuan, atau terkandung insight yang nanti bisa kita gunakan untuk meningkatkan performance daripada organisasi kita. Salah satu teknik yang bisa kita gunakan untuk menganalisa big data tersebut dikenal dengan teknologi data mining. Teknologi data mining sebelumnya dianggap sama dengan yang disebut dengan knowledge discovery in database. Namun seiring dengan perkembangan yang terjadi, seiring dengan penelitian yang dilakukan, dinyatakan bahwa data mining tersebut merupakan salah satu step yang ada di dalam knowledge discovery in database atau yang biasa kita sebut dengan KDD. Kalau data mining merupakan salah satu step dalam KDD, maka apa saja step-step yang ada dalam KDD tersebut, atau apa saja step-step yang ada dalam knowledge discovery in database. Step-step yang ada dalam knowledge discovery in database tersebut, ada yang pertama disebut dengan data selection. Kita tahu database itu adalah kumpulan entity-entity yang saling berhubungan. Jadi akan terdapat banyak entity. Kemudian dalam entity juga terdapat banyak atribut. Tentu nanti dalam menghasilkan pengetahuan, tidak semua atribut, tidak semua tabel kita akan gunakan. Oleh karenanya, data tersebut kita harus pilih. Ya. Makanya data selection adalah menjadi step yang pertama di dalam knowledge discovery in database. Kemudian setelah kita pilih datanya, kita lihat apakah ada data yang incomplete, apakah ada data yang inkonsisten atau tidak. Kalau seandainya ada data yang konsisten atau data yang incomplete, maka kita perlu bersihkan data tersebut terlebih dahulu. Karena data yang akan kita proses tersebut harus bersih. Kalau datanya bersih, maka pengetahuan yang akan dihasilkannya nanti juga akan lebih tepat. Kemudian setelah data tersebut kita bersihkan, step yang ketiga disebut dengan data transformasi. Data transformasi ini tergantung kepada user. Apakah user atau pengguna akan menghasilkan pengetahuan dari data mentah atau dari data yang ditransformasi. Karena untuk menghasilkan pengetahuan, kita bisa dari dua sumber, bisa dari data real, data yang tersimpan dalam database kita, atau kita juga bisa dari data yang ditransformasi. Transformasi ini maksudnya adalah kita merubah nilai atau value dari data yang ada. 3 step pertama ini adalah step yang kita lakukan untuk fase pre-processing. Dan perlu juga disampaikan bahwa data cleaning dan data transformasi ini sifatnya adalah opsional. Kenapa opsional? Kalau datanya sudah bersih, tidak ada yang inkonsisten, semuanya data sudah konsisten, semua datanya sudah komplit, maka data cleaning tidak perlu kita lakukan.
Begitu juga untuk data transformasi. Kalau data transformasi diperlukan, maka kita pakai. Tapi kalau mau diekstrak dari data mentah, maka data transformasi tidak perlu digunakan. Jadi ini adalah tahap untuk pre-processing. Dan prosesnya itu ada pada step yang keempat yang disebut dengan data mining. Nah, data mining inilah fungsi utama di dalam KDD. Karena di sini akan diekstrak pengetahuan apa yang terkandung di dalam database. Untuk mengekstrak pengetahuan yang terkandung di dalam database-nya, nanti kita bisa menggunakan machine learning dan juga bisa menggunakan deep learning. Bisa menggunakan artificial intelligence atau juga semua teknik-teknik yang di dalam ilmu komputer semuanya berbasiskan matematik dan statistik. Setelah kita dapatkan pengetahuan tersebut berikutnya kita akan evaluasi. Kita lihat, kita evaluasi mana pengetahuan-pengetahuan yang valid dan mana pengetahuan-pengetahuan yang tidak valid. Setelah kita tahu mana pengetahuan yang valid dan tidak valid, terakhir step dalam KDD tersebut adalah menyajikan pengetahuan tersebut. Pengetahuan bisa kita sajikan dalam bentuk rule, if, then, bisa dalam bentuk pohon keputusan, bisa dalam bentuk graf, 2D, dan juga 3D. Jadi inilah tahapan-tahapan di dalam knowledge discovery in database. Dan terlihat data mining adalah salah satu step yang ada di dalam knowledge discovery in database. Selanjutnya, apa itu data mining? Data mining adalah proses penggalian atau pengekstraksian pengetahuan yang tersembunyi, hidden knowledge, dari data yang tersimpan dalam database berukuran besar. Jadi seperti yang kita sampaikan tadi, data yang tersimpan dalam database tersebut mengandung pengetahuan yang tersembunyi, mengandung pengetahuan yang powerful. Nah, supaya pengetahuan yang tersembunyi, pengetahuan yang powerful tersebut dapat kita peroleh, maka kita harus menggunakan teknologi data mining. Sehingga data yang tersimpan dalam database tersebut bermanfaat dan bisa kita gunakan untuk meningkatkan performance daripada sebuah organisasi. Pengetahuan yang terkandung di dalam database tersebut juga ada beberapa jenis. Di antaranya pengetahuan yang disebut dengan rule asosiasi. Kemudian ada pengetahuan yang disebut dengan klasifikasi. Kemudian ada pengetahuan yang disebut dengan cluster. Jadi ini adalah 3 bentuk pengetahuan yang bisa kita dapat, yang bisa kita peroleh dari data yang tersimpan di dalam database. Kita mulai dengan pengetahuan yang bentuknya rule asosiasi. Rule asosiasi, nanti kita akan bahas detail teknik yang bisa kita pakai. Di sini kita jelaskan. Rule asosiasi itu kita melihat hubungan asosiasi antara satu item dengan item yang lain. Sebagai contoh, kita mempunyai database transaksi penjualan. Ini adalah item-item, produk-produk yang dibeli oleh konsumen kita. Jadi, pada transaksi pertama, bread, coke, dan milk yang dibeli. Sampai dengan transaksi yang ke-5. Jadi ini adalah item-item yang dibeli oleh konsumen kita. Dari database ini, kita akan bisa melihat bagaimana karakteristik atau pola pembelian dari konsumen kita. Sebagai contoh, pola konsumen kita adalah kalau dia beli milk, dia beli Coca-Cola. Pola berikutnya sebagai contoh, kalau dia beli Pampers, dia beli milk, dia juga beli bir. Ini artinya apa? Karakteristik konsumen kita, kalau dia beli milk, pasti dia beli Coke. Atau kalau dia beli Pampers, beli milk, dia juga beli bir. Nah, ini adalah contoh pengetahuan yang bentuknya rule asosiasi. Sehingga kita bisa tahu karakteristik atau pola pembelian konsumen kita. Dengan tahu kita pola pembelian konsumen kita, maka kita bisa gunakan pengetahuan itu untuk melakukan stok barang atau menentukan stok barang, atau bisa juga untuk menata letak barang, atau juga bisa untuk
promosi. Jadi ini adalah bentuk pengetahuan yang disebut dengan rule asosiasi. Kemudian ada pula bentuk rule yang disebut dengan klasifikasi. Kalau pengetahuan yang bentuknya klasifikasi, itu disajikan dalam bentuk pohon keputusan. Jadi dari database yang ada, nanti kita akan bisa gunakan teknologi data mining, sebagai contoh algoritma C45, untuk menghasilkan pengetahuan. Dan pengetahuan yang akan dihasilkannya nanti dalam bentuk pohon keputusan. Jadi inilah bentuk pengetahuan yang jenisnya klasifikasi disajikan dengan menggunakan pohon keputusan. Kemudian ada pula pengetahuan itu yang bentuknya klaster. Apa pula itu klaster? Klaster adalah mengelompokkan objek-objek yang sama, similar dalam satu klaster, dan objek-objek yang dissimilar lainnya ke dalam klaster yang berbeda. Jadi kita akan kelompokkan, kita akan klaster. Mana data-data yang similar, data-data yang sama, dia akan masuk dalam satu klaster, dan data-data yang tidak sama lainnya akan masuk ke dalam klaster yang berbeda. Sebagai contoh, kita dari data penjualan produk. Dari data penjualan produk, nanti kita akan bisa melihat mana saja item-item yang sangat laris. Kemudian mana pula item-item yang laris. Kemudian item-item yang tidak laris. Inilah contoh pengetahuan yang bisa kita dapatkan. Kita akan tahu bahwa barang-barang yang sangat laris itu ini. Kemudian barang-barang yang laris dan juga barang-barang yang tidak laris. Untuk apa pengetahuan itu kita pakai? Untuk barang yang sangat laris, kita akan tambah stok. Kemudian bentuk yang tidak laris, maka kita tidak akan tambah stok. Nah, jadi kita bisa cluster. Atau kalau di kampus atau di universitas, nanti kita akan bisa cluster. Mana mahasiswa-mahasiswa kita yang sangat pintar, dan yang kurang pintar. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Sebagai contoh, untuk mahasiswa yang kurang pintar, apa yang harus kita lakukan? Sehingga nanti semua mahasiswa kita itu menjadi sangat pintar. Jadi itu adalah bentuk-bentuk knowledge atau pengetahuan yang bisa kita hasilkan, bisa bentuknya rule asosiasi, bisa bentuknya klasifikasi, dan bisa bentuknya cluster. Kemudian kalau mau mempelajari teknologi data mining ini, dia adalah multidisiplin. Kita tidak hanya menguasai teknologi database, tapi juga kita harus menguasai machine learning, deep learning, artificial intelligence, kemudian statistik, matematik, dan juga visualisasi. Jadi dia adalah multidisiplin ilmu. Banyak bidang-bidang ilmu yang harus mendukung untuk memahami lebih lanjut teknologi data mining. Berikut kita berikan ilustrasi kepada Bapak Ibu. Pengetahuan tersebut digunakan untuk apa? Ini ilustrasi yang pertama. Misalkan di sebuah bank tersebut dia banyak menawarkan produk. Salah satu produk yang ditawarkannya itu adalah kartu kredit. Kita misalkan bank XYZ ini, dia mempunyai nasabah sebanyak 1 juta nasabah untuk kartu kredit. Dan setiap bulan dia menawarkan brosur barang dan jasa ke semua nasabahnya dengan biaya Rp1.000 per nasabah. Berarti satu bulan dia bank tersebut memerlukan dana sebanyak 1 miliar. Karena dia punya 1 juta nasabah, pemegang kartu kredit yang mereka kirim penawaran barang dan jasa setiap bulannya dengan biaya Rp1.000 per nasabah. Sehingga 1 tahun dia memerlukan 1 miliar. 1 bulan 1 miliar. Kalau 1 tahun berarti 12 bulan. Maka bank ini akan mengeluarkan biaya sebanyak 12 miliar. Karena dianggap semua nasabahnya itu adalah potensial. Sementara untuk pemegang kartu kredit itu tidak semuanya potensial. Mungkin hanya 10%-nya yang potensial. Atau mungkin hanya 20%-nya yang potensial. Kita anggap sekarang 10% yang potensial. 10% yang potensial berarti hanya 100.000 nasabahnya yang potensial. Maka dia akan kirim hanya ke 100.000
ribu. Kalau 100.000 yang potensial, berarti 100 juta per bulan. Dan 1 tahunnya adalah 1,2 miliar. Ya, 1,2 miliar. Itu kalau seandainya hanya 10%. Yang tadinya 12 miliar 1 tahun, sekarang bisa dihemat menjadi 1,2 miliar. Ini menandakan atau memberikan informasi kepada kita bahwa teknologi data mining tersebut dapat meningkatkan efisiensi dan juga dapat meningkatkan efektivitas. Ini adalah salah satu contoh dari penerapan teknologi data mining dari segi efisiensi dan efektivitas. Contoh yang lain seperti yang kita sampaikan tadi untuk rule yang asosiasi. Tadi kita misalkan bisa melihat pola pembeli konsumen kita. Kalau dia membeli produk A, dia juga beli produk B. Nah, maka kita akan tahu kalau kita menyediakan produk A, maka kita juga harus menyediakan produk B. Kemudian untuk memudahkan konsumen kita, maka A dan B tersebut bisa kita letakkan berdekatan. Sehingga nasabah kita tersebut nyaman dalam berbelanja, kemudian dia bisa menghemat waktu yang digunakannya untuk berbelanja di hypermarket atau di supermarket. Selain itu, juga bisa menghemat biaya promosi. Karena A dan B bisa kita promosikan pada waktu yang sama. Ya, tidak harus berbeda waktu promosinya. Karena biaya promosi tersebut juga sangat tinggi. Baik Bapak Ibu, demikian penjelasan mengenai big data dan juga data mining. Jadi big data tersebut tidak hanya dilihat dari besarnya data yang tersimpan dalam database, tapi ada beberapa karakteristik, mulai dari 3V, 4V, 5V, dan saat ini dikenal dengan 10V. Data yang tersimpan dalam database tersebut kita harus proses, kita harus analisa. Karena kalau tidak kita analisa, maka data yang tersimpan dalam database tersebut tidak akan mengandung arti apa-apa. Oleh karenanya, dia perlu kita analisa, dan salah satu teknologi yang bisa kita gunakan disebut dengan teknologi data mining. Ya, data mining seperti yang kita jelaskan tadi, dapat kita gunakan untuk mengekstrak, bisa untuk menggali pengetahuan-pengetahuan yang tersembunyi di dalam database. Pengetahuan itu ada yang bentuknya rule asosiasi, ada yang bentuknya klasifikasi, dan ada yang bentuknya disebut dengan cluster. Nanti pada bahan atau pada video yang lain kita akan bahas satu persatu, ya. Kita review kembali mengenai rule asosiasi, klasifikasi, dan juga untuk clustering. Baik, demikian penjelasan singkat mengenai big data dan teknologi data mining. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.